Episode 218. Pernikahan kontrak Sang CEO. 3 minggu sebelum jadwal operasi cesar, Diana kembali membawa anak-anaknya untuk berkunjung ke panti asuhan. Kali ini dia membawa lebih banyak makanan dan juga bahan makanan untuk mereka. Beberapa pengawal dan pelayan tampak sibuk untuk menurunkan barang-barang. Terima kasih Nyonya, sudah mau datang kembali ke tempat ini. Seorang pria setengah baya dan istrinya yang merupakan pengurus panti asuhan kecil tersebut, merasa senang sekali dengan kehadiran Diana dan anak-anaknya. Kehadiran mereka tentu saja disambut dengan sukacita oleh semua penghuni panti asuhan. Tentu saja, aku menyempatkan datang ke tempat ini sebelum waktu melahirkan. Lihatlah perut buncitku ini. Diana menunjukkan perutnya yang tampak sangat besar. Ah, Nyonya, kami sangat berterima kasih Anda sudah bersusah payah mengunjungi anak-anak di sini. Ujar istri pengurus panti asuhan tersebut. Semenjak kedatangan mereka pertama kali saat Aaron berulang tahun, Diana sudah menjadi donatur tetap di panti asuhan kecil yang nyaris terbengkalai itu. Pemilik panti asuhan adalah Tuan dan Nyonya Ron, yang tidak bisa memiliki anak. Sepasang suami istri ini kemudian mengadopsi anak-anak yang terlantar, anak-anak jalanan dan anak-anak yang terbuang. Sebagian dari mereka masih memiliki orang tua yang tidak pernah peduli. Sebagian lagi adalah anak-anak yatim piatu yang dikirimkan oleh sanak keluarga, yang tidak mau mengasuh. Berkat bantuan Diana, panti asuhan itu sudah terdaftar di dinas sosial secara resmi. Dan lahan kosong di belakang rumah kecil itu sudah dibeli dan dibangun menjadi rumah yang lebih besar dan nyaman. Panti asuhan itu sekarang lebih terawat. Meskipun demikian, tetap tampak sifat kekeluargaan di sana. Setiap saat mereka selalu mengawali hari dengan doa dan makan bersama, begitu juga mengakhiri malam harinya. Tempat tidur yang mereka miliki sekarang bukan lagi spons keras dan tergelar di lantai ubin, tetapi tempat tidur bersusun yang nyaman. Ruangan besar yang diisi hanya 10 anak tidak lebih. Wajah-wajah mereka tampak ceria dan berisi. Tidak lagi kurus kering seperti dahulu. Makanan dan pendidikan sudah terjamin, begitu juga dengan pakaian dan kesehatan. Andrew menjanjikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang sudah beranjak dewasa dan tidak berniat melanjutkan kuliah. Di antara mereka ada yang sudah berusia 17 tahun. Dan anak itu sudah berada di panti asuhan semenjak dia berusia 7 tahun. Sebagian kecil di antara mereka adalah anak-anak imigran yang terbuang. Seperti halnya Felina, bayi cantik ini sekarang sudah bisa berjalan. Dan dia memandang ke arah Diana dengan matanya yang bulat berbinar indah. Diana membuka kedua tangannya, agar Felina mau menghampiri dirinya. Mama, ucap Felina sambil berjalan dengan terlatih ke arah Diana. Air mata menetes di wajah cantik, wanita yang memiliki belas kasih berlebihan itu. Dia memeluk Felina dengan penuh kasih sayang dan cinta. Menghujani gadis kecil itu dengan ciuman hangat. Felina membenamkan dirinya dalam kehangatan tubuh Diana. Tak hentinya dia mengucapkan kata mama, memanggil Diana. Membuat jiwa keibuan wanita yang sedang mengandung bayi kembar 3 ini, tergugah. Hanya kepada Anda dia memanggil, mama. Ujar Madam Ron. Mungkin saja, ibu kandungnya berwajah mirip dengan Anda, Nyonya. Ujar Ron. Diana menelisik wajah cantik bayi perempuan itu. Tampak sekali wajah khas Asia berpadu dengan Barat. Perpaduan yang sama seperti Aaron. Matanya yang bulat dan berwarna coklat, selaras dengan warna rambutnya. Apakah tidak ada yang mencari anak ini? Tanya Diana pada pasangan Ron. Mereka menggelengkan kepala. Ah, ada beberapa hal yang lupa kami sampaikan pada Anda, Nyonya. Wanita yang membawa Felina, tampaknya bukan ibu kandung anak ini. Wanita itu sudah setengah baya,
rasanya mustahil dia yang melahirkan. Kemudian ada sebuah kalung dan sulaman di selimut yang membungkus Felina. Tunggu sebentar, akan saya ambilkan selimut itu. Madame Ron bergegas masuk ke dalam kamar. Dia kembali lagi dengan membawa selimut tebal berbulu warna merah, dengan perpaduan warna hijau tua di sepanjang tepian. Madame Ron menunjukkan selimut tersebut, tampak ada sulaman berbentuk naga yang sedang memeluk pedang. Demikian juga dengan kalung tersebut. Kalung titanium tebal dengan bandul hiasan naga emas yang memeluk pedang berwarna biru. Lihatlah Nona. Sulaman ini ternyata sama dengan tanda di pundak Felina. Awalnya saya mengira itu adalah tanda lahir. Tetapi setelah beberapa bulan merawatnya, itu adalah tato. Coba Anda lihat. Madame Ron membuka pakaian di pundak Felina. Di sana Diana bisa melihat tanda yang sama dengan sulaman. Di pundak itu adalah tato naga yang menyemburkan api dan sedang memeluk pedang. Hal itu membuat Diana berpikir, bagaimana bisa ada orang tua yang tega menato anaknya yang masih bayi. Apakah mereka tidak tahu dampaknya, bagaimana anak ini bisa mengalami infeksi di usianya yang masih bayi. Belum lagi rasa sakit dan tangisan bayi rapuh ini. Wah keren. Aaron mau tato seperti itu. Celetuk Aaron yang tiba-tiba datang menghampiri mereka. Iya, nanti minta kakak Konrad gambarkan buat Aaron ya. Jawab Diana sambil tersenyum. Diana hendak menutup pakaian Felina, ketika Aaron menahannya. Kemudian bocah tampan itu mengecup pundak Felina dengan lembut. Lucu. Aaron gemas. Ujarnya dengan tertawa. Kok bukan cium pipi adik? Malah tatonya. Tanya Diana heran. Iya. Mau dong cium pipi adik cantik. Kap, kap, kap. Aaron mengecup pipi kiri dan kanan juga kening Felina. Bayi berumur 2 tahun itu tertawa gembira sambil mengayunkan kedua tangannya pada Aaron. Mommy, apa adik Aaron nanti secantik Felina? Tanya bocah itu polos. Tentu saja. Ah, leganya. Memang kenapa? Tanya Diana heran. Iya. Kalau tidak secakep Aaron, nanti pusing Aaron jelasin kalau mereka adil Aaron. Seperti Frances itu, mereka tidak percaya Frances kakak Aaron. Sampai Aaron marahin baru percaya. Ujarnya dengan bersemangat. Tidak perlu marahlah Aaron. Mereka mau tidak percaya, terserah mereka, yang pasti Frances adalah kakak Aaron. Anak Mommy. Ujar Diana dengan tenang. Diana ingin mengikis masa lalu Francisca. Biarkan gadis itu hidup bahagia seperti dirinya saat ini, tanpa harus mengalami trauma di masa lalu. Apalagi dengan berjalannya waktu, tampaknya Francisca lupa jika dirinya adalah anggota keluarga baru. Adik Felina kayaknya mau bermain sama Aaron. Aaron mau? Tanya Diana ketika dilihatnya Felina tertawa sambil memandang Aaron. Mau. Mau. Ayo adik cantik sini kakak tampan temani bermain bola. Ujar Aaron dengan gaya cool. Felina tertawa sambil bergandengan tangan dengan Aaron menuju ke taman. Di sana tampak Konrad dan Francisca asyik bermain dengan anak-anak lainnya. Sementara Diana mengambil foto sulaman dan kalung tersebut. Dia ingin menanyakan pada Andrew perihal hal tersebut, dan apakah Andrew setuju untuk kembali mengadopsi seorang anak lagi, Felina. Episode 219. Bagaimana bayi itu bisa berada di panti asuhan? Tanya Andrew saat pulang kerja. Diana menceritakan apa yang dia ketahui tentang Felina dari pasangan Ron. Diana juga menceritakan mengenai wanita dengan sayatan pisau di perutnya, ketika membawa Felina sampai di rumah pasangan Ron. Andrew mendengarkan semua hal itu dengan cermat. Dia mengamati ekspresi dari wajah Diana yang tampak begitu berseri ketika menceritakan bayi bernama Felina tersebut. Istrinya yang polos tanpa prasangka itu, bahkan tidak ingin mencari tahu siapa orang tua Felina sesungguhnya, dia hanya berpikir jika Felina adalah anak terlantar dari seorang imigran gelap. Jadi bagaimana? Apakah boleh aku membawanya kemari? Tanya Diana penuh harap.
Andrew menggelengkan kepalanya. Diana menatap sedih dan penuh tanda tanya pada suaminya. Andrew biasanya selalu berbelas kasih dan menuruti permintaan dirinya, tetapi tampak berbeda kali ini. Tapi kenapa? Anak itu begitu cantik dan dia memanggilku mama, artinya mommy. Hanya kepadaku dia seperti itu. Bukankah itu sangat menyentuh? Tanya Diana dengan wajah berharap. Pergilah ke sana dan lihatlah anak itu. Dia begitu cantik dan menggemaskan. Kau akan langsung jatuh cinta padanya. Diana masih mencoba merayu Andrew. Andrew masih menggelengkan kepalanya, bersiteguh pada keputusannya. Tidak. Kita tidak akan mengadopsi siapapun lagi. Ujar Andrew tegas. Suami tampannya itu kemudian masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Di dalam kamar mandi, Andrew berpikir keras. Dia merasa pernah melihat tanda tersebut. Tanda itu tampaknya adalah simbol suatu kelompok tertentu. Semakin lama Andrew berpikir, dia masih tidak menemukan jawaban di mana simbol itu dia lihat. Tetapi hal yang mengusik hatinya adalah simbol naga memeluk pedang sambil menyemburkan api. Itu pertanda kekuasaan yang tinggi. Andrew menolak Diana membawa Felina, karena sesungguhnya dia khawatir dengan keluarganya. Dia takut jika keberadaan Felina di tengah keluarganya, akan membawa dampak buruk bagi anak dan istrinya. Keberadaannya sangat misterius bagi Andrew, hingga cara bagaimana bayi itu terdampar di panti asuhan merupakan hal yang mencurigakan. Andrew takut, jika membawa Felina tinggal bersamanya, maka akan membuat kelompok apapun yang mengincar bayi itu, ikut membahayakan keluarganya. Bagi Andrew keberadaan Felina lebih aman berada di panti asuhan, di mana banyak anak yang seusianya di sana. Keluar dari kamar mandi, dirinya masih ditodong dengan wajah Diana yang tampak memelas. Wanita hamil itu tampaknya pantang menyerah. Dia sambil mengusap perutnya memandang Andrew penuh harap. Andrew tahu trik itu, mengusap perut sambil memandang dengan wajah sendu. Diana ingin Andrew mengalah. Sudah tidak usah merayuku lagi. Keputusanku tetap tidak. Ingat sebentar lagi dirimu akan disibukkan dengan 3 bayi lagi. Belum lagi bayi nomor 3 kondisi tubuhnya kurang bagus. Akan lebih baik bayi Felina tetap di panti asuhan. Mereka lebih bisa memperhatikan dan merawatnya. Di rumah ini tanganmu sudah penuh. Bahkan aku khawatir kau tidak bisa membagi waktu antara ke-6 anak dan diriku, ujar Andrew dengan tegas. Perkataan Andrew menyurutkan keinginan Diana untuk membantah. Memang benar, dirinya saat ini akan segera melahirkan. Dan hal itu juga tidak dapat membuat dirinya perhatian dengan Felina. Diana harus mengakui, jika keinginannya terlalu gegabah. Beruntung sekali Andrew sangat bijaksana. Diana berbaring miring sambil memeluk bantal, sementara tangannya membelai rambut-rambut halus yang tumbuh di wajah dan dagu Andrew. Mengusapnya dengan lembut dan berakhir di bibir Andrew. Hentikan. Tindakanmu bisa menyulutkan bara dalam diriku, ujar Andrew ketus. Aku akan membantu memadamkannya, asal jangan lama-lama, tanganku pegal. Ujar Diana sambil mengerdipkan matanya. Berhenti menggodaku. Kau tahu sudah berapa lama aku puasa? Hahaha, baru berapa hari yang lalu, tanganku terasa kebas karenamu. Sahut Diana menggoda. Kau tahu sendiri berapa lama aku bertahan di dalam sana, jangan dibandingkan dengan tangan tentu saja rasanya berbeda. Sudah. Jangan menggodaku. Aku masih harus berpuasa 2 bulan lagi. Oh my god. Jangan sampai hamil lagi setelah ini. Andrew membalikan tubuhnya memunggungi Diana. Semenjak istrinya hamil tua dengan perut super besar, Andrew berkali-kali menahan hasrat dirinya. Dia tidak ingin keinginannya, mengusik janin di perut Diana. Brak, brak, brak. Suara pintu kamar dipukul dengan keras. Andrew langsung bangun dari tidurnya. Dia bergegas berjalan menuju ke pintu.
Ketika dibuka adalah hal yang membuatnya tertawa. Di depannya adalah Aaron dengan piyama dan boneka harimau lucu kesayangannya. Francisca dengan menggendong boneka teddy bear, yang dia dapatkan pertama kali dari Andrew. Boneka baru pertama yang dia miliki saat itu, selalu menjadi boneka kesayangannya. Kedua anak ini, menyeruak masuk tanpa permisi ataupun menyapa ayahnya. Mereka langsung menuju tempat tidur dan menempel pada Diana. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba kedua bocah itu bersikap super manja. "Mommy, kami mau tidur di sini. Boleh kan?" tanya Francisca dengan wajah memelas. "Iya Mommy, kami kangen mau tidur bersama Mommy," ujar Aaron menambahkan. "Tentu saja sayang. Kalian berbaringkah di sisi ini ya, Mommy tidak bisa menegah dan tidur terlenatang," sahut Diana sambil menepuk sisi kasur tempat Andrew tadi berbaring. "Iya Mommy. Asal berada di dekat Mommy." Aaron mengambil posisi di dalam, paling dekat dengan Diana. "Kenapa kalian tidak tidur di kamar sendiri?" tanya Andrew yang melihat jatah tempat tidurnya menjadi semakin sempit. "Duh, Daddy jangan protes saja deh. Tiap hari juga Daddy bubuk sama Mommy, kita tidak pernah protes," sahut Aaron ketus. "Iya Daddy ini. Please dong mengalah sama anak sendiri, apa susahnya sih?" tambah Francisca. Andrew hanya bisa bengong mendapat serangan bersamaan dari dua kurcaci kecil itu. "Iya dah. Daddy tidur di sini. Kita berempat saling berpelukan," ujar Andrew bagaikan iklan film kartun boneka. "Mommy, nanti kalau ada adik bayi harus beri kesempatan pada Aaron dan Francisca buat tidur sama Mommy ya," ujar Aaron yang paling takut kehilangan perhatian ibunya. Tentu saja. Abis ini, Aaron tidak mau punya adik lagi. Aaron sudah harus berbagi Mommy dengan banyak orang. Nanti perhatian Mommy ke Aaron berkurang, tegas Aaron lagi. "Nah, itu Daddy setuju," sahut Andrew. Diana tertawa geli, tidak disangka ayah dan anak hari ini memiliki pemikiran yang sama. "Ya, Mommy juga capek. Dengar ya Daddy, tidak ada adik lagi. Jangan ajak Mommy mencari adik lagi," skakmat dari Diana. Andrew tidak dapat protes banyak. Perbincangan bisa menjadi tidak bermoral di hadapan anak-anak. "Love you Mommy. I love you Daddy. Good night," ucap Aaron dan Francisca bersamaan. Keesokan harinya di pagi hari, Matilda dan Maria masuk ke kamar Aaron dan Francisca. Masing-masing dari mereka akan membangunkan kedua anak kecil tersebut, membantunya mandi untuk ke sekolah. Tapi alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui kamar tersebut kosong. Matilda keluar dari kamar Aaron dengan pucat pasi, begitu juga Maria saat keluar dari kamar Francisca. "Hilang lagi, alamak. Gawat," ucap mereka serempak. Dan Maria berlari ke arah rumah keamanan, sedangkan Matilda berlari mencari Chef Paul.